Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Boom boom boom, tablet alam ilahi jatuh lurus ke bawah, menekan ke tengah celah dan menekan pengaruh Firebird, membuat raungan besar, langit terus bergetar, dan retakan berbentuk salib hitam berhenti meluas saat ini, sebaliknya, itu sedikit menyusut. Tang Jie mengerutkan kening dan mendengus dingin, tidak ada gunanya, jika Anda ingin menekan tebasan kosong besar saya, Anda harus menggunakan setidaknya setengah dari kekuatan persenjataan mendalam tingkat ke-9. Jika tidak, satu-satunya hasil adalah dilahap. Tablet alam ilahi terus berkedip dengan cahaya keemasan di celah, menahan melahap kekuatan hitam. Firebird juga terus terbang di bawahnya, dan lingkaran api Qi menyembur keluar, seolah-olah akan pecah. Retakan berbentuk salib di sekitarnya juga menyusut dan menyebar ke tablet alam ilahi. Yun Xiao mencibir saat dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, seberkas cahaya merah melesat lurus ke bawah, menekan Firebird, yang sepertinya akan membebaskan diri, tiba-tiba menjadi manik dan terus terbang, seolah-olah sangat takut dan terus menghindar. Tang Jie terkejut dan matanya membelalak ngeri, pedang Vermilion Bird terhubung dengan hidupnya, dan meskipun hubungannya dengan roh pedang tidak senormal hubungan Yun Xiao dengan naga iblis, mereka masih bisa merasakan emosi satu sama lain melalui koneksi pikiran mereka. Pada saat ini, aura yang berasal dari roh artefak dipenuhi dengan ketakutan dan teror yang tak ada habisnya. Apa yang terjadi? Itu adalah semangat alat level 9. Bagaimana bisa takut? Tang Jie tertegun sejenak, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Umumnya, ketika dia bertemu lawan, dia akan benar-benar menghancurkan senjata tingkat mendalam lawan, dan pada dasarnya hancur dengan satu tebasan. Aura merah pada tablet alam ilahi langsung menekan Firebird, kemudian, yang membuat Tang Jie menghirup udara dingin adalah kekuatan tak terlihat menyebar, seolah-olah gravitasi tak terbatas telah muncul pada saat itu memampatkan ruang di sekitarnya sampai runtuh, dan itu benar-benar mencoba menutup celah berbentuk salib. Adikmu, senjata tingkat mendalam macam apa ini? Tang Jie benar-benar tercengang, melihat celah yang menghilang sedikit demi sedikit, pikirannya menjadi kosong. Baru pada saat itulah seniman bela diri di sekitarnya kembali sadar dari tebasan void yang menakutkan. Mereka bisa dengan jelas merasakan aura kematian berangsur-angsur menghilang, dan mereka semua merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Mereka memandang Yun Xiao dan tablet alam ilahi dengan kaget. Mungkinkah itu persenjataan mendalam tingkat ke-9 lainnya? Petik 2. Pikiran semua orang sedikit kacau, bahkan jika mereka adalah kaisar bela diri, jarang bagi banyak orang untuk melihat senjata tingkat yang mendalam dari tingkat ini sekali dalam hidup mereka. Dan hari ini, tampaknya telah menjadi persenjataan mendalam tingkat ke-9 yang dipamerkan. Selain terkejut, mereka juga dipenuhi dengan kegembiraan, setidaknya, dia aman sekarang, di bawah aura menakutkan dari pedang Vermilion Bird, bahkan keberanian untuk bertarung telah hancur. Lihat kamu kepala babi, ini bukan kompetisi seni bela diri, cepat dan lakukan. Yun Xiao meraung keras saat energi dan Qi primordialnya dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti air minum. Setengah dari Qi primordialnya hilang dalam sekejap, dan wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Setelah diteriak, Bin Jie dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Jika bukan karena tablet batu itu menampilkan kekuatan magisnya, kebanyakan dari mereka akan mati. Tiba-tiba, semua orang menggunakan jurus pamungkas mereka, serangan menakutkan datang dari segala arah dan mengunci Tang Jie. Entah kamu mati atau aku mati. Tang Jie tercengang, kecuali ada domain bela diri supreme atau tebasan kosong besar lainnya, tidak mungkin bagi 20 hingga 30 kaisar bela diri untuk menyerang pada saat yang sama. Namun, pedang Vermilion Bird di tangannya sepertinya setengah mati, tidak hanya sebagian besar energi spiritualnya menghilang, tetapi roh senjatanya tidak dapat dibangunkan. Akhirnya, Yun Xiao mencapai batasnya, dia menarik kembali tablet alam ilahi, yang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke dahinya. Dia mengambil beberapa langkah mundur di udara sebelum dia akhirnya berdiri dengan wajah pucat. Tang Jie juga akan ditelan oleh lusinan serangan. Cincin baju perang surga, mati.
Dia berteriak ketakutan, dia tidak pernah merasakan perasaan mati sejak dia lahir, dia selalu menjadi orang yang memutuskan hidup dan mati, tetapi sekarang dia tahu betapa mengerikan dan menakutkannya perasaan ini. Sebuah baju besi biru menyebar di udara, membentuk pesona baju besi dengan kekuatannya di puncak alam Kaisar Bela Diri Bintang 9. Bum bum bum, segala macam kekuatan terus-menerus menyerangnya, meskipun menyebabkan getaran besar, itu masih diblokir satu persatu, namun, Yuan Qi di tubuhnya juga dikonsumsi dengan sangat cepat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, serangan di sekitarnya masih terus-menerus meledak, seolah-olah mereka akan pecah. Puff! Tang Jie akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, setelah memuntahkan seteguk darah, seluruh pertahanannya rusak, kemudian, cahaya baju besi biru menjadi semakin lemah, di tengah ketakutan dan keputusasaan, dia berteriak histeris, kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, jika kamu membunuhku, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang, baru saja, mereka hanya mencari kegembiraan dan ingin meledakkan pihak lain berkeping-keping, baru sekarang mereka semua sadar, dan mereka semua memiliki ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Tang Jie sepertinya telah melihat harapan untuk bertahan hidup dan buru-buru berteriak lagi, selama kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan mengejar apa yang terjadi hari ini, aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah Anda percaya padanya? Yun Xiao mencibir, apakah Anda percaya padanya? Jika kamu membiarkannya pergi, apakah kamu pikir kamu akan bisa bertahan hidup saat dia membawa beberapa penguasa bela diri ke hutan lagu yang lembut? Kata-kata Yun Xiao membuat semua orang merinding, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka merasa tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, mata mereka langsung bersinar dengan cahaya yang ganas karena mereka tidak bisa hidup, membunuh satu sudah cukup. Ledakan. Akhirnya, baju besi Tang Jie benar-benar kehilangan cahayanya dan terbang kembali ke tubuhnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, langsung meledakkannya dari udara dan menghancurkannya ke tanah, sejumlah besar debu mengalir deras ke atas, dan lubang yang mengerikan muncul di bawah. Semuanya berhenti. Yun Xiao berteriak, dia benar-benar takut Tang Jie akan mati. Pertama, dia tidak bisa menukar kuncinya. Kedua, dia benar-benar tidak berani menyinggung Sekte 4 Ekstrim. Jika itu hanya kematian kepala cabang, itu tidak masalah. Sekte 4 Ekstrim tidak akan terlalu memperhatikannya. Dia takut itu akan menjadi penguasa bela diri lain kali, dan mungkin ada lebih dari satu dari mereka. Saat debu mengendap, lubang besar itu terungkap, Tang Jie terbaring di dalamnya, berlumuran darah dan daging, dia sepertinya masih hidup, dan salah satu kakinya gemetar. Yun Xiao berjalan turun dari langit sambil tersenyum dan berkata, aku menyuruhmu untuk patuh, anak-anak muda dipukuli jika mereka tidak mendengarkan. Serangan kesakitan Tang Jie datang dari lubang besar, meskipun dia cukup kuat dan peralatannya cukup kuat, ini adalah pertama kalinya dia berada dalam pertempuran hidup dan mati seperti itu, dia kurang dalam pengalaman dan aspek lainnya. Tiba-tiba, Yun Xiao berhenti, dan pupil matanya menyempit, dia tidak bisa mengambil langkah maju lagi seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan timah. Sesosok hitam tiba-tiba muncul di depannya, berdiri di samping Tang Jie, dia terbungkus jubah hitam, seperti hantu, memancarkan udara dingin. Tuan Yu, wajah Yun Xiao sangat tidak sedap dipandang saat dia menggertakkan giginya dan berkata, kata demi kata. Itu adalah Tuan Yu, yang telah bertarung dengannya di dalam gua, auranya tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan dia muncul di sini tanpa suara. Tuan Yu menatap Yun Xiao dengan rumit, lalu menunjuk ke arah Tang Jie dan berkata, aku akan membawa orang ini pergi. Yun Xiao tidak berbicara, tetapi hanya menatap pria itu. Menurutmu kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa membawanya pergi begitu saja? Pemimpin kelompok tentara bayaran Hunter adalah orang pertama yang bergegas dan berteriak dengan marah, jika kamu ingin membawanya pergi, kamu harus bertanya kepada kami semua terlebih dahulu. Tuan Yu menutup mata terhadap pria itu, tetapi menatap Yun Xiao dan berkata, jika saya ingin membawanya pergi, tidak ada dari Anda yang bisa menghentikan saya, aku tidak ingin menjadi musuhmu untuk saat ini. Wajah Yun Xiao menjadi pucat, pria itu mengatakan yang sebenarnya, dengan kekuatan jiwanya sebagai alkemis tingkat ke-8, tubuh fisiknya, yang bahkan lebih kuat dari tubuh tiran tertingginya, dan artefak mistik tingkat 9,
bahkan tertinggi bela diri mungkin tidak dapat menghentikannya. Pemimpin Korps Tentara Bayaran Hunter adalah orang pertama yang bergegas, dia ingin mengklaim pujian, tapi, dia langsung diabaikan, merasa bahwa dia telah kehilangan muka di depan Yun Xiao, dia terbang menjadi marah dan mencibir, lelucon apa? Apakah Anda pikir Anda adalah kehormatan bela diri? Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari ini, aku akan menjadi sepertimu, tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim. Saudaraku, serang. Dia bukan orang yang sembrono, dia sudah merasakan basis kultivasi pihak lain dengan kesadaran spiritualnya saat dia berbicara, tampaknya pihak lain hanyalah Kaisar Bela Diri Bintang 7, oleh karena itu, dia bergegas maju tanpa rasa takut. Anggota Korps Tentara Bayaran Hunter lainnya juga ingin pamer di depan Yun Xiao, satu persatu, mereka bergegas maju, total ada 7 dari mereka, dan mereka menyerang Tuan Yu dari 7 arah yang berbeda. Tuan Yu masih menatap Yun Xiao tanpa emosi di wajahnya, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Pemimpin Korps Tentara Bayaran Hunter bahkan lebih marah saat dia berteriak, "Gustar Art, mati!" Tuan Yu akhirnya bergerak, tetapi itu bukan tubuhnya, jubah hitamnya mulai berkibar seolah-olah ada angin sepoi-sepoi. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan ngeri, "Tidak baik, hati-hati." Li berubah menjadi bulan sabit merah darah, dan dia meluncurkan serangan spiritual yang kuat, ruang itu berputar, dan serangan spiritual menyebar ke Tuan Yu. Berkibarnya jubah hitam Tuan Yu adalah tanda pelepasan kekuatan mental, yang telah dia tangkap, dengan serangan kekuatan spiritual pihak lain, akan mudah untuk menaklukkan mereka bertujuh, baru saat itulah dia buru-buru mengambil tindakan, ingin menyelamatkannya. Tuan Yu mendengus jijik, ruang di sekitarnya mulai berputar dan berubah dengan cepat, menghalangi kekuatan spiritual Yun Xiao, tidak hanya sulit baginya untuk maju, tetapi juga menjadi bumerang. 7 ahli alam kerajaan bela diri yang telah menyerangnya menjadi linglung bersama dengan ruang yang terdistorsi, mereka melayang di udara dan menghilang pada akhirnya. Puff! Yun Xiao mendengus, dia terluka. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang hebat saat dia memelototi pihak lain, basis kultivasinya, tubuh fisik, kekuatan jiwa, dan senjata tingkat mendalam semuanya ditekan oleh lawannya, dia belum pernah mengalami hal yang menyedihkan seperti itu sebelumnya, dia benar-benar di ujung kecerdasannya. Di mana dia? Para pembudidaya di sekitarnya semuanya tercengang, memperlihatkan ekspresi tercengang, 7 orang yang masih hidup baru saja menghilang ke udara tipis di depan mata mereka, masing-masing dari mereka merasa sulit untuk memahami, dan pikiran mereka dipenuhi dengan tanda tanya. Tuan Yu sama sekali tidak takut dengan tatapan Yun Xiao, dia mendengus dingin dan berkata, "Apa yang baru saja kamu gunakan seharusnya adalah teknik pupil Gu Fei Yang, kekurangan bulan, kan?" Gu Fei yang dikenal sebagai orang nomor 1 dalam serangan spiritual, setiap Tom, Dick, atau Harry akan bersaing untuk meniru kemampuan pupilnya, Gu Yuesheng berpikir bahwa dia bisa menyaingi Gu Fei yang hanya karena dia memiliki mata surga yang dahulu kala, dia tidak lain adalah sepotong. Izinkan saya memberi Anda nasihat, teknik garis keturunan mata utama Gu Fei yang semuanya didasarkan pada pemahamannya yang sangat kuat tentang seni, hanya ketika penggunaan kekuatan jiwa seseorang telah mencapai puncak kesempurnaan, seseorang dapat menggunakannya sesuka hati, mengubah langit dan bumi, dan mengubah ruang dan waktu. Jika kamu beruntung, kamu bisa berhasil beberapa kali, tetapi jika kamu tidak beruntung, kamu akan dilahap oleh kekuatan yang tak terkendali itu bahkan sebelum pihak lain harus bergerak. Yun Xiao terkejut, dan matanya dipenuhi dengan kengerian, dia tidak menyangka pihak lain memiliki pemahaman yang begitu dalam tentang kemampuan pupilnya. Namun, dia tidak memiliki kesan tentang orang ini. Meskipun sebagian besar ras monster terjebak di 5 gunung awan, masih ada beberapa kekuatan monster yang tersebar di benua bela diri surgawi, dia juga telah melihat beberapa master penyempurnaan iblis yang kuat sebelumnya, kembali ke lautan formasi jiwa, dia telah bertarung dengan master penyempurnaan iblis peringkat 9, dan begitulah cara dia berhasil menyempurnakan pedang tebasan bintang. Namun, Tuan Yu sama sekali tidak memiliki kesan tentang dia. Di mata Tuan Yu, ekspresi ngeri Yun Xiao membuatnya berpikir bahwa dia telah mencapai titik lemahnya, dia mendengus dan berkata, "Aku akan membawanya pergi, Anda harus fokus pada kultivasi Anda, aku akan datang dan menemukanmu lagi."
Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan ruang itu terdistorsi lagi, secara bertahap, dia dan Tang Jie menghilang dari pandangan semua orang. Bin Jie dan yang lainnya dengan cepat mengelilinginya dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun. Di mana 7 orang dari korps tentara bayaran pemburu? Zhou Xiang bertanya dengan kaget. Wajah Yun Xiao pucat, dia telah bekerja keras tanpa hasil, dan buah kemenangannya telah dicuri oleh orang lain. Ketujuh orang itu langsung tersapu ke dalam turbulensi kehampaan oleh kekuatan mentalnya. Saya khawatir mereka ditakdirkan. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis dalam turbulensi kehampaan. Jika seseorang beruntung, mereka masih bisa bertahan dan menunggu kesempatan untuk keluar. Jika mereka tidak beruntung dan menghadapi segala macam serangan energi, bahkan seorang Supreme bela diri akan mati tanpa keraguan, dan sebagian besar dari mereka yang tersapu ke dalam turbulensi kehampaan berakhir dengan nasib buruk. Seberapa kuat kekuatan mentalnya? Bin Jie berteriak kaget, dia mampu menyeret 7 kaisar bela diri ke dalam turbulensi kehampaan sekaligus. Wajah Zhou Xiang juga menjadi pucat, dia merasakan gelombang ketakutan hanya dengan memikirkannya. Siapa orang itu? Kau sepertinya mengenalnya, Kapten. Dia adalah Tuan Yu dari Korps Tentara Bayaran Kerangka, seorang alkemis tertinggi tingkat 8. Yun Xiao menghela nafas. Apa? Zhou Xiang terkejut, ini sebenarnya dia. Bin Jie juga terkejut dan berkata dengan keringat dingin, Master Alkemis tertinggi E8. Kapten Cloudsky, kamu, apakah kamu yakin? Orang-orang di belakangnya juga terkejut tak terkata-kata. Seorang alkemis hebat tingkat 8 adalah keberadaan tertinggi yang hanya bisa ditemui oleh beberapa kekuatan super atau di lautan pembentukan jiwa. Bagaimana mereka bisa muncul dari udara tipis di hutan lagu ringan, dan bagaimana mereka bisa berasal dari korps tentara bayaran kerangka? Jika kelompok tentara bayaran kerangka memiliki karakter seperti itu, mereka seharusnya bisa menyatukan hutan ing bernyanyi lembut sejak lama. Seorang alkemis tingkat 8 sudah cukup untuk menarik beberapa kaisar bela diri untuk bekerja untuknya. Meskipun kelompok tentara bayaran kerangka adalah salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama, mereka selalu relatif rendah hati. Dia jarang berpartisipasi dalam pertempuran antara kelompok tentara bayaran badai dan kelompok tentara bayaran pemula, tetapi dia tidak berharap mereka menyembunyikan kekuatan mereka begitu dalam. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran campuran menyeka keringat dingin mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke Yun Xiao. Pemimpin tim ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, dia tidak hanya berani membunuh tuan muda dari 4 sekte ekstrim, dia juga menggunakan 3 persenjataan mendalam tingkat ke-9. Itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh kaisar bela diri. Dalam hal identitas dan status, Kapten Misterius ini mungkin bahkan lebih kuat daripada 4 sekte ekstrim dan alkemis tingkat 8. Semua orang membuat tebakan liar, bahkan Bin Jie dan Zhou Xiang, tetapi sikap mereka terhadap Yun Xiao menjadi sangat hormat. Kapten Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita segera meminta bantuan dari tim lain, mengepung kelompok tentara bayaran kerangka, dan memaksa mereka untuk menyerahkan orang itu? Tanya Bin Jie. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yun Xiao menangkap Tang Jie, dilihat dari serangkaian tindakan barusan, Kapten adalah tipe orang yang tidak sabar untuk membuat keributan besar. Sekarang dia telah menderita kerugian dari korps tentara bayaran kerangka, perang mungkin akan pecah. Tapi, Yun Xiao hanya merasa sedikit khawatir sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, masalah ini berakhir di sini. Bin Jie tercengang dan tidak bisa mempercayai telinganya, dia telah bertindak sangat arogan selama ini dan bahkan berani bergerak melawan sekte 4 ekstrim, bagaimana dia bisa membiarkan kelompok tentara bayaran kerangka pergi? Orang-orang lainnya juga sedikit tercengang, mungkinkah kapten ini juga merasakan ketakutan dan tahu apa itu ketakutan? Yun Xiao menatap mata semua orang dan terkekeh, semuanya, kembalilah, apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda ikuti. Jantung semua orang berdetak kencang, tetapi mereka segera sangat gembira. Ketika yang abadi bertarung, manusia menderita, dia akhirnya bisa melompat keluar dari air berlumpur ini. Tuan muda dari 4 sekte ekstrim dan alkemis tingkat 8 yang baru saja muncul memang bukan orang yang bisa mereka ikuti. Satu persatu, mereka menekan kegembiraan mereka dan pergi. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh datang dari langit di kejauhan.
rasanya seperti tekanan langit dan bumi, menekan hati semua orang merasa sangat tidak nyaman dan tidak nyaman. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Tuan Mu? Bin Jie terkejut dan melihat ke langit di kejauhan dengan ngeri. Pertempuran antara dua kehormatan bela diri bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu, kekuatan domain tidak dapat ditolak tanpa seni suci yang hebat. Mata Yun Xiao sedikit menyipit, dan kemudian dia tiba-tiba berkata dengan sangat gembira, Mu Wu telah menerobos. Setiap kali Supreme bela diri menembus bintang, itu akan menghasilkan tekanan langit dan bumi yang sangat kuat, semuanya, cepat ikuti saya, di bawah tekanan semacam ini, Anda dapat merasakan esensi bela diri alam semesta, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Untuk merasakan 8 kehancuran niat bela diri. Setelah kejutan besar, semua orang sangat bersemangat, dan mereka semua bergegas ke kejauhan seperti segerombolan lebah. Langit dipenuhi dengan semua jenis energi, terus-menerus menyebar dan menghilang di udara, seluruh langit seperti kain robek, dengan warna dan cahaya yang berbeda di mana-mana, itu gelap dan suram, seolah-olah telah ditambal, penuh lubang. Orang bisa melihat intensitas pertempuran antara keduanya, hanya aura yang tersisa di sekitarnya sudah cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Mu Wu berdiri dengan tenang di udara, tidak lagi anggun seperti sebelumnya, tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan luka yang mengejutkan, dadanya telah ditembus, tetapi dia tidak mati, matanya jernih. Sosok Penatua Yu sudah menghilang, dan hasilnya jelas. Bum bum bum, langit terus bergetar, dan kekuatan tatanan alam dari dunia ini tampaknya berangsur-angsur muncul, di bawah kekuatan besar ini, energi yang tersisa dengan cepat menghilang, luka-luka mengerikan di tubuh Mu Wu sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hukum langit dan bumi memadatkan kembali wilayah dan tubuh fisiknya, jika dia tidak berkultivasi sekarang, kapan dia akan? Petik 2. Yun Xiao berteriak saat dia duduk bersila dan mulai merasakan kekuatan hukum, meskipun dia telah lama melampaui Mu Wu dalam hal kemauan bela diri, hukum bumi surga yang dipicu ketika kehormatan bela diri maju masih cukup langka, dengan pengalamannya, cukup baginya untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan hukum ini. Sebagai seorang kultivator terus-menerus meningkatkan Yuan Qi mereka harus mendapatkan wawasan tentang hukum langit dan bumi tempat mereka berada. Selama seseorang bekerja cukup keras, seseorang akan dapat mengumpulkan Qi vital sampai batas tertentu, namun, pemahaman hukum semacam itu sangat sulit dicapai tanpa kesempatan dan kebijaksanaan yang besar. Ini juga merupakan momen yang sangat penting bagi Mu Wu, dalam pertempuran dengan Penatua Yu, dia akhirnya menerobos belenggu kemacetan dan melangkah ke alam bela diri bintang 2, peraturan langit dan bumi telah turun, dan dia harus memahaminya sebanyak mungkin, seberapa banyak yang bisa dia pahami akan berdampak langsung pada peningkatan kekuatannya dan kemajuan di masa depan. Ini adalah kedua kalinya dia memahami hukum langit dan bumi, dan dia telah membuat banyak persiapan untuk itu, jadi dia segera tenggelam dalam di dalamnya, dia tidak merasakan apa-apa bahkan ketika luka-lukanya berangsur-angsur pulih, karena dia tidak ingin menyia-nyiakan satu detik pun. Para pembudidaya di bawah ini juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat mereka membenamkan diri dalam kekuatan aturan, kebanyakan dari mereka adalah kaisar bela diri, jadi mereka tidak memiliki hak untuk menikmati perlakuan seperti itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dalam kekuatan super itu, setiap kali pembangkit tenaga listrik kehormatan bela diri menerobos, mereka akan mengumpulkan murid-murid sekte yang luar biasa untuk memahaminya. Setiap kali seorang yang mulia bela diri menerobos ke bintang berikutnya, aturan langit dan bumi yang turun juga akan menjadi semakin kuat. Setelah mencapai pangkat tertinggi bela diri, bahkan tertinggi bela diri akan merasa sulit untuk menahan kekuatan aturan langit dan bumi yang akan turun ke atas mereka dengan setiap terobosan. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat sepenuhnya memahami semua hukum langit dan bumi, seseorang akan dapat mengendalikan kekuatan seluruh dunia dan melangkah ke alam abadi. Namun, ini hanya legenda, lagi pula, ada catatan tokoh-tokoh tak tertandingi yang diduga telah mencapai ketuhanan dalam sejarah benua itu, tetapi tidak ada yang bisa memverifikasinya. Yun Xiao benar-benar menenangkan pikirannya dan membiarkan hukum langit dan bumi menyapu tubuh dan meridiannya. Pemahamannya tentang kekuatan dunia jauh di atas sedikit hukum bumi surga ini, dan tubuh fisiknya juga mampu menahan tekanan, dia tidak perlu khawatir tentang efek samping sama sekali,
sehingga dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan pikirannya ke dalam hukum dan menikmati baptisan sepuasnya. Banyak ahli alam kerajaan bela diri lainnya basah kuyup dengan keringat dingin, mereka berjuang untuk bertahan, tetapi mereka mengertakkan gigi dan menolak untuk menyerah. Jika dia kehilangan kesempatan ini sekali, dia mungkin tidak memiliki kesempatan kedua dalam hidupnya, dan manfaat yang akan diberikannya akan jauh melebihi beberapa dekade kultivasi pahit. Ledakan. Suara teredam samar datang dari dalam tubuh Yun Xiao saat dia dipromosikan oleh 1 bintang, namun, kekuatan tatanan alami tidak berhenti, dan terus membasuh merdiannya, sejumlah besar ki primordial beredar di sekitar tubuhnya di bawah dorongan tatanan alam, dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Lautan ki di dantiannya semakin kuat dan kuat, bahkan beberapa persenjataan mendalam tingkat ke-9 yang mengambang di atasnya terpengaruh dan mulai sedikit bersinar, terutama kuali gunung dan sungai, yang belum pernah digunakan sebelumnya, tampaknya menunjukkan tanda-tanda gerakan. Sejak dia mendapatkan kuali, dia tidak pernah menggunakannya. Ketika dia menyempurnakan senjata tingkat yang dalam, pilihan pertama Yun Xiao adalah kuali gunung dan sungai ini, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan memilih untuk menempa lonceng dinasti dan baju besi langit iblis. Di bawah penindasan hukum langit dan bumi, kuali gunung dan sungai juga perlahan berputar. Kuali hantu ini, meskipun bukan kelas transenden, itu masih jauh lebih unggul daripada persenjataan mendalam tingkat ke-9 biasa, pantas saja itu digunakan untuk menyimpan bumi yang bernapas dan menekan di Jia. Setelah sedikit terganggu, Yun Xiao mengembalikan pikirannya ke kultivasinya, mengabaikan perubahan kuali ungu pegunungan dan sungai. Hahaha, tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, dan semua kekuatan penguasa di dunia menghilang. Mu Wu masih berlumuran darah, tetapi dia penuh energi dan memiliki aura yang mengejutkan, dia sudah mendapatkan manfaat besar. Dia menunduk dan mendengus dingin, kalian pasti tahu bagaimana memanfaatkan situasi, siapa yang mengizinkanmu berkultivasi di tempat tidurku. Petik 2. Domain yang sangat kuat itu tiba-tiba menyebar, dan semua seniman bela diri terjebak di dalamnya, wajah mereka berubah drastis, dan mereka tampak ketakutan. Yun Xiao sama sekali tidak takut dengan pengaruh domain, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saudara Mu Wu, tolong tenang, karena ini adalah pelanggaran pertama mereka, aku hanya akan membayar mereka beberapa batu. Purba, semua orang dalam kelompok tentara bayaran memiliki garis hitam di wajah mereka, adikmu, kamulah yang meminta kami datang ke sini untuk berkultivasi, jika tidak peduli seberapa berani Anda tidak akan berani menikmati aturan langit dan bumi di sisi tertinggi bela diri. Mu Wu mendengus dan berkata, aku akan membiarkanmu pergi kali ini demi Kapten Yun Xiao. Dia mendengus dingin, menyebabkan semua orang menggigil di hati mereka, kemudian, sosoknya melintas dan menghilang di udara. Kekuatan domain yang mulia bela diri juga berangsur-angsur menghilang, dan semua orang perlahan pulih dari kepanikan mereka. Semakin tinggi yang pergi, semakin jelas itu. Ketika Anda berada di bawah pangkat kaisar bela diri, mungkin normal bagi Anda untuk menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi, namun, pangkat kehormatan bela diri adalah rintangan, itu semua karena pemahaman Anda tentang aturan langit dan bumi. Semakin banyak Anda memahami, semakin kuat kekuatan langit dan bumi yang dapat Anda gunakan, bahkan jika Anda adalah kaisar bela diri bintang 9 puncak, tidak peduli seberapa hebat Anda, masih akan sulit bagi Anda untuk bersaing dengan tertinggi bela diri bintang 1. Inilah alasan mengapa Tang Jie tidak berani bertarung dengan yang mulia bela diri meskipun dia memiliki pedang vermilion bertiang halus. Yun Xiao memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, baiklah, tidak apa-apa sekarang, jangan takut, semuanya, bayar saja masing-masing 10 juta batu primordial tingkat medial. 10 juta, masih 1000 yuan. Semua orang tercengang, mereka bahkan lebih ketakutan daripada ketika mereka berada di domain. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, 1000 yuan. Siapa bilang itu? Menonjol, aku telah menyelamatkan hidupmu, dan kamu memintaku untuk membayar 1000 batu primordial kelas menengah. Siapapun yang mengatakan itu, melangkah maju, aku akan memberimu 1000 yuan dan mengambil nyawamu. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur, tidak ada yang berani mengambil langkah maju.
Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, itu sebabnya dikatakan bahwa sulit untuk menjadi orang baik di dunia ini, jika aku membiarkan Mu Wu menamparmu sampai mati sekarang, tidak akan terjadi apa-apa, sekarang, tidak hanya dia hidup, tetapi dia juga bisa menikmati kultivasi aturan langit dan bumi, itu hanya 10 juta batu primordial tingkat medial, dan Anda masih ingin tawar-menawar dengannya, Zhou Xiang. Perhatikan, jika ada yang belum mengirim batu purba mereka sebelum gelap, serahkan daftar nama kepada Mu Wu dan biarkan dia menanganinya. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah drastis, mereka melihat ke langit dan dengan cemas memikirkan bagaimana cara mendapatkan batu primordial, jika Mu Wu benar-benar datang mencarinya, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri, selain itu, ia telah memperoleh manfaat besar dari baptisan aturan langit dan bumi, bahkan jika dia harus membayar 10 juta batu primordial kelas menengah, itu akan sepadan, kesempatan seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Semua orang terburu-buru untuk kembali dan mengumpulkan uang, jadi mereka segera pergi. Pada saat ini, beberapa sosok terbang, mereka adalah orang-orang dari serikat pedagang, termasuk Hong Yi dan beberapa tentara bayaran dengan kultivasi yang lebih lemah. Mereka yang baru saja mengejar Tang Jie semuanya adalah kaisar bela diri ke atas, selama pertempuran antara Mu Wu dan Tetua Yu, mereka juga bersembunyi jauh, hanya ketika tidak ada gerakan lagi, mereka berani keluar. Kapten Yun Xiao, di mana Tang Jie? Shen Li tidak dalam posisi yang baik untuk bertanya, tetapi dia cemas, Hong Yi segera bertanya, matanya yang indah juga melihat sekeliling. Seorang ahli dari korps tentara bayaran kerangka muncul entah dari mana dan menyelamatkan Tang Jie, kata Yun Xiao dalam kesusahan, dia menyelamatkannya. Disimpan. Ekspresi Hong Yi sangat berubah dan dia berkata dengan marah, bagaimana itu mungkin? Ada begitu banyak dari kalian, mungkinkah pihak lain adalah kehormatan bela diri? Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mendengus, apa gunanya bagimu apakah dia telah diselamatkan atau tidak? Bibi Hong, kamu terlihat sangat cemas. Jingnan juga mengerutkan kening saat dia menatap Hong Yi dengan curiga, dia masih tidak tahu mengapa Yun Xiao menargetkan Sekte 4 Ekstrim, dan mengapa Tang Jie, sebagai tuan muda dari Sekte 4 Ekstrim, berada di hutan lagu cahaya, namun, pasti ada rahasia besar yang tidak dia ketahui, sepertinya Hong Yi tahu tentang rahasia ini, matanya bersinar. Hong Yi juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dengan ekspresi marah di wajahnya, dia mengedipkan mata pada Yun Xiao dan berkata dengan suara manis, ayo, itu karena aku melihat bahwa semua orang bekerja sangat keras dan bahkan membiarkan kelinci itu melarikan diri pada akhirnya, ini membuang-buang usaha dan saya merasa itu sangat disayangkan. Ekspresi Shen Li juga sangat jelek, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Orang tua Kiao tak tertandingi dalam kesetiaan dan kebenaran, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tetapi dia menderita bencana, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, lagi pula, kekuatan kelompok tentara bayaran kerangka tidak di bawah kelompok tentara bayaran pemula kita, kamu bisa menangani sisanya sendiri. Jingnan mengutuk semua leluhurnya di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih tegas saat dia berkata, Kapten Yun Xiao adalah orang yang saleh, dia memiliki kasih sayang yang mendalam untuk serikat pedagang. Shen Li, di sisi lain, tercengang, dan cahaya terang melintas di matanya, ketika dia melihat senyum di mata Yun Xiao, dia tiba-tiba mengerti. Dia mengerti apa yang tersirat Yun Xiao, Tang Jie berasal dari Sekte 4 Ekstrim, dan mereka tidak bisa menangkapnya di depan umum, namun, sekarang Tang Jie berada di kelompok tentara bayaran kerangka, Paviliun Empyrean 1 dapat menyerang mereka secara langsung. Selain itu, Yun Xiao juga tahu bahwa itu karena Yang Mulia Tian Yi telah memberikan perintah yang begitu penting, tidak mungkin baknya untuk tidak mengirim para ahli ke hutan lagu cahaya, hanya saja tidak nyaman baginya untuk menyerang Sekte 4 Ekstrim, jika dia hanya menyerang kelompok tentara bayaran kerangka, dia tidak akan ragu. Shen Li menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Kapten Yun Xiao, kamu seorang pemuda, saya harap Anda bisa menjadi tamu terhormat dari Empyrean 1 Paviliun. Akan ada kesempatan, Yun Xiao terkekeh, akan ada kesempatan, sekarang bagian barat kota baru saja disatukan, kamar dagang Anda juga harus beroperasi dengan baik di bawah bimbingan Nona Ling, R. Kelopak mata Shen Li dan Jingnan bergerak-gerak,
dan kemarahan mereka menghilang dalam sekejap, mereka tertawa dan berkata, tentu saja, tentu saja. Setelah itu, mereka berdua masing-masing memiliki pikiran sendiri dan pergi. Hong Yiyi juga memasang ekspresi centil saat dia menarik garis di dada Yun Xiao dengan jari-jari putihnya dan berkata dengan suara manis, kamu orang jahat, melupakan yang lama dengan yang baru. Ketika dia berbalik untuk pergi, dia tidak lupa menatap Dingling Er dengan kesal. Mata pembunuh Dingling Er melesat ke tubuhnya, seolah-olah dia ingin membunuhnya dengan matanya. Hong Yiyi mencibir dan berbalik untuk pergi. Menghadapi tatapan dingin Dingling Er, dahi Yun Xiao berlumuran keringat dingin, dia menunjuk ke arah di mana Hong Yiyi pergi dan mencibir, tes, dia gila. Jangan pedulikan dia, Zhou. Xiang mengeluarkan pelat besi dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Dingling Er, Nona Ding, ini adalah papan cuci besi, dia bisa menggunakannya malam ini. Dingling Er dengan marah meraih papan cuci dan langsung memukulnya ke Zhou Xiang. Masalah barat kota segera menyebar ke seluruh hutan Qingge seperti angin puyuh, untuk sementara waktu, semua orang di jalanan dan di gang-gang membicarakannya. Kalian tidak menontonnya. Para pemimpin dari 3 kelompok tentara bayaran berkelahi dan membunuh satu sama lain pada akhirnya. Aku akan pergi bersamamu, adikmu. Omong kosong. Sudah kubilang, 4 aliansi pedagang terlibat dalam hal ini, itu adalah perang besar antara tentara bayaran dan serikat pedagang. Bahkan Tuan Tua Kiao tewas dalam pertempuran. Tidak mungkin, Tuan Tua Kiao sudah mati. Lalu bagaimana dengan 4 selir yang dia nikahi pada paruh pertama tahun ini? Jangan khawatir, ketika Tuan Tua Kiao meninggal, pemimpin kelompok tentara bayaran pohon baja berlari ke toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga selirnya. Jika kamu tidak tahu, maka jangan bicara omong kosong. Perang antara tentara bayaran dan serikat pedagang hanyalah fenomena yang dangkal. Tahukah Anda apa yang memicu perang ini? Tahukah kamu siapa orang terpenting dalam perang ini? Seorang pria yang tampak cerdik menyesap teh dan menginjak bangku dengan mata terbuka lebar. Siapa itu? Kudengar Li Yun Xiao, kapten tim ke-8 yang baru ditunjuk dari kelompok tentara bayaran pemula, tampaknya telah memainkan peran yang sangat penting. Dia tidak hanya penting, pria itu menamparkan pahanya dan berseru, perang ini dimulai karena dia. Ah, sangat kuat, cepat dan ceritakan apa yang terjadi. Hehe, kamu tidak tahu. Aku akan memberitahumu. Pria yang cerdik itu menikmati suasana perhatian dan mulai menceritakan kisahnya. Li Yun Xiao berselingkuh dengan Chang Xiong, pemimpin Sekte 4 Ekstrim, dan Hao Lian Sao Huang menyukai Li Yun Xiao, jadi dia menangkapnya dan memaksanya untuk menjadi milik eksklusifnya. Pada saat ini, Chang Xiong tidak punya pilihan selain menawarkan dirinya kepada lelaki tua Kiao dengan imbalan dukungan. Di sisi lain, Jingnan selalu dekat dengan Tuan Tua Kiao, orang yang dicintai Shen Li adalah saudara perempuan Jingnan. Sekarang 4 aliansi pedagang bersatu melawan musuh bersama. Komandan Hao Lian secara alami bukan tandingan mereka. Pada saat ini, dia menandatangani aliansi dengan Shen Feng dan Chen Chuanjiu untuk bertahan melawan musuh bersama. Sebuah aliansi. Aliansi apa di bawah kota? Mereka bertiga telah sepakat bahwa setelah persatuan pedagang dikalahkan, Li Yun Xiao akan menjadi milik mereka bertiga, dan masing-masing dari mereka akan bergiliran menikmatinya selama sebulan. Apakah Yun Xiao secantik itu? Begitu banyak orang kuat seperti dia. Tentu saja, pria yang cerdik itu berteriak, kita akan menjadi teman gay dalam keadaan marah. Kita semua tahu betapa bejatnya Komandan Hao Lian, sejak Li Yun Xiao datang, semua haremnya telah kehilangan warnanya. Ibu, kenapa tidak ada yang menyukaiku ketika aku begitu tampan? Semua orang merapikan rambut mereka dengan marah, mengungkapkan ekspresi seseorang yang memiliki bakat yang belum ditemukan. Cerita berantakan semacam ini dengan cepat diturunkan menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya, sebelum Yun Xiao dan anggota tim ke-8 lainnya kembali ke utara kota, itu sudah menyebar ke seluruh hutan lagu yang lembut. Hal tercepat pasti gosip. Di sudut kedai teh, seorang pria dengan wajah halus duduk, setelah diam-diam mendengarkan cerita pria cerdik itu, dia dengan lembut menjulurkan ujung lidahnya dan menjilat bibir merahnya yang cerah, dia kemudian melambai pada pria yang cerdik itu. Pria cerdik itu awalnya membelakangi orang ini, tetapi dia merasa seseorang memanggilnya tanpa alasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berjalan. Kamu meneleponku.
Pria cerdik itu mengungkapkan ekspresi waspada, meskipun orang di depannya memiliki wajah yang cantik dan bersih, dia terlihat sangat iblis, dia laki-laki dan bahkan memiliki kuku merah. Pria itu menutup mulutnya dan tertawa, itu benar, apakah menurutmu Li Yunxiao benar-benar menawan? Katanya, apakah dia secantik aku? Keringat dingin muncul di dahi pria cerdik itu, di bawah senyum menawan pria iblis itu, dia merasakan hawa dingin memasuki tubuhnya, dia segera mengangguk dan berkata, tidak ada keraguan bahwa Li Yunxiao tampan, tapi kamu juga cukup cantik. Benarkah? Mata pria itu berbinar dan dia tersenyum, baiklah, karena kamu sangat menjilat, aku akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah hari ini. Membiarkanku dengan mudah? Pria pintar itu mengungkapkan ekspresi bingung dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya, dia melihat pria iblis itu melambaikan tangan kanannya dan penglihatannya kabur sejenak sebelum dia berangsur-angsur kehilangan kesadaran, dia duduk di sana dengan linglung. Mata pria iblis itu memancarkan cahaya penuh nafsu, dia menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut, kamu menikmati pria yang tak terhitung jumlahnya di istana sendirian, tetapi kamu mengirimku keluar untuk menjual hidupku, Aku tidak menyangka Yunxiao menjadi pria yang begitu cantik, jika Anda tahu, saya khawatir Anda akan sangat menyesalinya sehingga krisan Anda akan berubah menjadi hijau. Haha, mata pria iblis itu berbinar dan menjadi tajam, dia menggertakkan giginya dan berkata, Li Yunxiao, kamu adalah milik Yuan Sunku. Dia melemparkan beberapa koin emas dan pergi dengan pria cerdik itu. Pelayan buru-buru naik untuk mengumpulkan koin emas, tetapi dia mengungkapkan ekspresi tertegun, koin kuning tidak diragukan lagi emas, tetapi itu bukan jenis yang umum, ada gambar mengerikan dari Grim Reaper yang digambar pada mereka. Di markas tim 8, di ruang kultivasi, kekuatan kuat mengembun di udara. Luo Yunsang menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam kapak perangnya dan menyerang pria itu dengan sekuat tenaga. Pria itu berdiri di sana dengan tenang, dia tidak bergerak sejak dia masuk, dan bahkan Luo Yunsang tidak tahu kapan dia masuk, dia terbungkus jubah hitam, memegang seorang pria berdarah di tangannya dan menginjak iblis hijau kecil, tubuh iblis kecil itu terus bergerak, tetapi tidak bisa membebaskan diri. Lampu merah di kapak memperlihatkan wajah pria itu adalah Tuan Yu. Ekspresinya sangat rumit, dan matanya bergejolak, tetapi secara bertahap menjadi tenang, berubah menjadi sumur kuno, seperti keadaan pikirannya. Kapak perang itu berada di tengah serangannya ketika tiba-tiba membeku di udara, tidak bisa bergerak 1 inci pun, itu bukan hanya kapak, Yunsang merasa seluruh tubuhnya dibelenggu oleh kekuatan, 9 yang sejati Qi terus berguling di tubuhnya, semakin kuat dan lebih kuat, bahkan dia merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikannya, seolah-olah itu akan keluar dari tubuhnya dan menembus segalanya. Tuan Yu melihat kekuatan yang mengalir keluar dari tubuhnya dan menghela nafas, itu benar-benar Qi asli yang 9, akankah sejarah terulang kembali? Sedikit niat membunuh melintas di matanya, dan ekspresinya menjadi rumit lagi. Yunsang cemas, bukan hanya karena dia dikendalikan, tetapi juga karena kekuatan di tubuhnya terus-menerus mengembun dan menumpuk, sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikannya. Tuan Yu menekan niat membunuh di matanya dan berkata, gunakan semua kekuatan Anda, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu, wanita dari Istana Awan Ilahi. Di bawah penindasan pihak lain, Yunsang merasakan Qi asli di tubuhnya melonjak, menembus semua meridiannya dan membengkak, sejumlah besar darah mengalir ke otaknya, dan dia tampaknya secara bertahap kehilangan kesadaran. Pada saat ini, kekuatan kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya meledak keluar dari tubuhnya dan berkumpul di tangannya, secara bertahap berkumpul menjadi cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Dia mengangkat kapak perangnya, dan kekuatan yang menahannya dengan mudah dipatahkan, dan dia menebas lagi. Moonfall Crow langit dingin, bulan yang jatuh embun beku surgawi. Mata Yunsang merah, dan auranya berubah, di bawah kekuatan sombong, bahkan kapak perangnya tampaknya tidak dapat menahannya, dan secara bertahap runtuh. Seluruh ruang kultivasi, yang terbuat dari diamond rock, mulai retak, itu pecah dengan ledakan keras, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ledakan, meskipun kapak perang juga hancur, kekuatannya tidak berkurang sama sekali, itu mengenai tubuh Tuan Yu dan memancarkan cahaya yang kuat. Setelah Yunxiao kembali ke barat kota, dia bertemu dengan tatapan aneh, serta ekspresi iri, cemburu, dan kesal, menggaruk kepalanya,
dia menoleh ke anak buahnya dan bertanya dengan heran, apakah aku setampan itu? Mengapa ada begitu banyak orang yang menatapku dengan iri dan cemburu? Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan menghela nafas, sangat mudah untuk membuat musuh jika kamu tampan. Bin Jie dan yang lainnya mendengus dingin dan mengungkapkan ekspresi jijik, mereka mengangkat dagu mereka, dengan hati-hati menyentuh rambut mereka, dan merapikan pakaian mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah melesat di depan mereka, itu adalah markas besar tim ke-8, auranya sangat kuat sehingga bisa dirasakan dari jarak ribuan mil. Zheng Yangqi, Yun Sang, jantung Yun Xiao berdetak kencang, apakah itu Yun Sang? Petik 2, itu markas tim 8, kata Dingling, kaget, apakah dia menerobos? Petik 2, ekspresi tidak menyenangkan melintas di wajah Bin Jie saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, wanita muda itu. Dia hanya seorang raja bela diri, dilihat dari auranya barusan, dia setidaknya seorang Grandmaster bela diri, kan? Yun Xiao juga memiliki firasat buruk di hatinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar sambil berteriak dengan suara yang dalam, lari. Sesuatu mungkin telah terjadi. Bin Jie dan yang lainnya juga tidak berani ceroboh, tempat itu menyembah alkemis yang tidak bisa tersinggung, jika terjadi kesalahan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Lebih dari 10 berkas cahaya melintasi langit, menuju markas tim 8. Di markas tim 8, sejumlah besar orang langsung khawatir dan bergegas ke arah cahaya. Mata Tuan Yu masih beriak di bawah serangan cahaya, dia tidak panik sama sekali, dan wajahnya tenang, kekuatan terus mengenai tubuhnya, tetapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Apakah hanya ini yang kamu miliki? Mata Tuan Yu dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata, penerus Gu Qingqing hanya pada level ini. Ekspresinya rileks dan dia menghela nafas, sepertinya aku terlalu berhati-hati, Tuan Li benar, tidak perlu apa-apa, namun. Dia maju selangkah dan botol giok putih muncul di tangannya dengan kilatan cahaya, ada beberapa simbol klan iblis yang diukir di atasnya dan itu terus-menerus berkedip dengan cahaya keemasan. Setelah pukulan itu, ki asli di tubuh Luo Yunsang dengan cepat menghilang, dan matanya menjadi jernih lagi. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Tuan Yu berjalan ke arahnya dan mencengkeram tenggorokannya, dia berjuang dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tutup botol kecil itu terbuka, dan bau darah samar merembes keluar. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, Tuan Yu menuangkan cairan merah dalam botol kecil ke dalam mulut Yunsang dan berkata dengan dingin, kamu terlalu lemah, saya hanya ingin membantu Anda, sebagai tubuh Dewa 9 Yang, Anda seharusnya mati, namun, itu tidak perlu lagi, aku ingin kamu menjadi lebih kuat dengan cepat, maka aku akan menginjakmu dan benar-benar menghapus istana Shen Xiao dari dunia ini, bersihkan rasa malu ras monster yang telah ada selama ribuan tahun. Tidak peduli seberapa banyak Yunsang menolak, cairan merah darah mengalir ke mulutnya dan mengalir ke tenggorokannya, cairan dingin itu benar-benar darah. Siapa kamu? Berhenti. Banyak prajurit tiba-tiba muncul di sekitarnya, mereka semua adalah anggota kelompok tentara bayaran pemula, mereka dengan cepat memahami situasinya dan mengeluarkan artefak suan mereka untuk menyerang Tuan Yu. Namun, yang aneh adalah ketika mereka berjarak sekitar 10 meter, mereka diblokir oleh kekuatan tak terlihat, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa menerobos. Tiba-tiba, raungan marah datang dari langit, dan cahaya keemasan melesat ke bawah, tablet alam ilahi berubah menjadi gunung dan jatuh. Jika kamu berani menyakitinya, aku bersumpah aku akan meratakan alam ilusi bintang dan bulan dan 5 gunung awan. Yun Xiao mengenali Tuan Yu sekilas, ketika dia melihat bahwa Yunsang ditahan, amarahnya melonjak ke langit, setelah membuang tablet alam ilahi, dia segera menebas dengan pedangnya. Alam ilusi bintang bulan adalah tanah suci klan iblis, itu dibangun oleh sisa-sisa pasukan klan iblis dan ditutupi oleh formasi ilusi besar, itu benar-benar melarang manusia masuk, 5 gunung awan adalah tempat di mana ras iblis terjebak, tidak ada yang bisa menerobosnya selama ribuan tahun. Bin Jie, Zhou Xiang, dan Dingling, juga bergerak, dan lebih dari 10 kekuatan kuat menyerang. Murid Tuan Yu menyusut, dia adalah orang pertama yang melihat tablet alam ilahi, dan matanya bersinar. Ledakan, tablet alam ilahi juga menemui rintangan sekitar 10 meter jauhnya, tetapi jatuh dan mematahkan pertahanan.
Tuan Yu mendengus dan kekuatan menyebar dari tubuhnya, ruang di sekitarnya berputar dan berputar, serangan itu dibalik dari jarak 10 meter dan berputar di sekelilingnya. Ruang di sekitarnya terus berubah, kecuali tablet alam ilahi, yang masih kokoh di udara, sisa kekuatan perlahan menghilang dalam distorsi. Kamu ingin melahap tablet alam ilahiku dengan kekuatan spiritualmu. Anda mencari kematian. Yun Xiao memberikan raungan marah dan melakukan teknik ilahi alam besar di tangannya, karakter seperti kecebong emas jatuh dari langit dan terbang ke tablet alam ilahi, segera, cahaya keemasan beredar, dan kekuatan bumi menyebar, menekan domain spiritual Tuan Yu. Wajah Tuan Yu berubah, dan dia mendengus, dia membuang botol kosong dan melemparkan pukulan dengan tangan kanannya, kekuatan tubuh fisik yang sangat sombong mengguncang ruang dan meledak menuju tablet alam ilahi. Ledakan. Saat kekuatan tinju menyentuh tablet alam ilahi, wajah Tuan Yu berubah, meskipun dia tahu bahwa itu adalah senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi, kekuatan Yun Xiao terbatas, tubuh fisiknya cukup kuat untuk mengirimnya terbang dengan satu pukulan, siapa yang tahu bahwa ketika dia bersentuhan dengannya, dia akan merasakan bobot yang tak terbatas, seolah-olah berat bumi, gunung, dan sungai telah mengembun, dan momentumnya tak terbendung. Kekuatan tinju Tuan Yu runtuh di bawah berat tak terbatas dari tablet alam ilahi, dengan wajah serius, dia meraih Yun Sang dan langsung melompat menjauh. Ledakan. Tablet alam ilahi langsung ditekan ke tanah, menghancurkan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Seberkas cahaya jatuh saat Yun Xiao melangkah ke tablet alam ilahi, dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan terus menepuk tablet, cahaya keemasan sepertinya menyatu dengannya, dan tanda awan api di dahinya berkedip. Lagi, wilayah api terbuka, dan dengan kekuatan wilayah itu, api Phoenix sejati bermanifestasi dan terbakar ke arah Tuan Yu. Nak, kamu sedikit lebih kuat dari terakhir kali. Murid Tuan Yu berkontraksi, dia bisa merasakan betapa menakutkannya Phoenix Fire yang sebenarnya, dia telah mengalaminya di gua terakhir kali, itu bahkan bisa membakar kekuatan murni, tatapannya menjadi gelap, dan pedang lampu belakang tiba-tiba muncul di tangannya, cahaya putih menembus udara dan menebas. Ledakan. Api sejati Phoenix langsung dipotong menjadi dua oleh pedang Qi, tetapi momentum cahaya pedang tidak berkurang, dan sepertinya membelah ruang. Yun Xiao melompat ke udara dari tablet alam ilahi, dan sinar pedang menghantam tablet dengan suara yang tajam. Yun Xiao melompat ke arah Tuan Yu di udara, lalu mengangkat lonceng dinasti tinggi-tinggi dengan kedua tangan dan menghancurkannya. Melawan Tuan Yu, satu-satunya keuntungannya adalah dia memiliki lebih banyak persenjataan tingkat ke-9 daripada lawannya, jadi dia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Namun, Bin Jie dan yang lainnya sama sekali tidak dapat diandalkan, meskipun dia adalah kaisar bela diri bintang 9 puncak, tanpa kekuatan domain dan penggunaan aturan langit dan bumi, dia tidak bisa menahan serangan spiritual Tuan Yu sama sekali, namun meski begitu, mereka masih menyerang satu per satu. Anggota kelompok tentara bayaran pemula tidak bisa hanya menyaksikan rekan mereka bertarung dalam pertempuran yang sulit. Riak berlari, Tuan Yu berteriak dan menyebarkan domain spiritualnya, kekuatan dalam radius 100 meter langsung mencapainya, semua orang merasakan pemandangan di depan mereka berubah, tidak hanya teman-teman mereka semua menghilang, tetapi mereka juga tidak lagi berdiri di hutan lagu yang lembut. Yun Xiao mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar dan berjuang untuk menahan serangan spiritual, sebagai ahli nomor 1 dalam serangan mental, dia merasa sangat sedih saat ini, dia selalu menjadi orang yang bermain dengan orang lain, tetapi sekarang dia bukan lagi orang yang pergi dengan anggur. Pada saat itu, semua orang di langit, kecuali Yun Xiao, melihat sekeliling dengan panik, seolah-olah mereka tersesat di dalamnya. Apa? Mata Tuan Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan spiritualmu sangat kuat, Anda benar-benar dapat memblokir ripple saya yang berlari, Tao ini, sepertinya tidak mungkin, kan? Yun Xiao merasakan kekuatan mental di sekitarnya terus-menerus menekan tubuhnya, mencoba bergegas ke lautan spiritualnya, dia memiliki perasaan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan kepalanya terbelah ketika dia mendengar kata-kata pihak lain. Dia terbakar amarah dan memarahi, jangan mencoba bersikap dingin di depanku, aku akan mematahkan ripple scampermu. Dia menggertakkan giginya, dan rasa sakit di lautan kesadarannya sepertinya sedikit melemah, tatapan gila melintas di matanya, dan dia membanting kepalanya ke bel dinasti. Dang!
Kepalanya hampir meledak karena benturan, tetapi suara bel melewati tubuhnya dan segera menyapu kekuatan riak, suara bel menyebar di udara dan semua seniman bela diri terbangun. Mata Tuan Yu menjadi gelap saat dia menatap lonceng dinasti, ekspresinya terus berubah, ini juga merupakan persenjataan mendalam tingkat ke-9. Tampaknya latar belakang Anda benar-benar tidak kecil tetapi kultivasi Anda terbatas jadi bahkan jika Anda memiliki lebih banyak persenjataan tingkat ke-9, apa yang dapat Anda lakukan? Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan, tapi setidaknya aku akan mengambil nyawamu sekarang. Dengan darah di seluruh kepalanya, Yun Xiao mengangkat lonceng dinasti tinggi-tinggi dan menghancurkannya. Dang, bel kedua berbunyi lagi, dan Yun Xiao batuk seteguk darah saat tubuhnya langsung layu. Pada saat ini, Bin Jie dan yang lainnya juga menyerang satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti betapa menakutkannya lawan mereka. Jadi mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka, kekuatan menakutkan menghantam bersama dengan lonceng dinasti. Ketenangan di wajah Tuan Yu akhirnya menghilang, digantikan oleh tatapan serius. Suara bel dinasti bergema di udara, sangat memengaruhi riaknya yang berlari, dia tidak bisa menjebak begitu banyak ahli alam kerajaan bela diri sekaligus, dia hanya seorang kaisar bela diri. Meskipun tubuhnya sangat kuat, dia tidak berani bertarung melawan begitu banyak ahli pada saat yang sama. Dia mengangkat pedang lampu belakangnya dan menusuknya ke tanah. Ujung pedang tenggelam ke tanah, dan seberkas cahaya memancar dari pedang, itu mekar seperti bunga dan membentuk penghalang pertahanan yang benar-benar menyelimuti dia dan Yun Sang. Ledakan, lonceng dinasti adalah yang pertama menyerang penghalang, memicu tekanan spiritual yang kuat yang menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, serangan Bin Jie dan yang lainnya juga mendarat, dan semua jenis cahaya tersebar pada saat yang sama, membutakan semua orang. Meskipun dia telah memblokir semua serangan, Tuan Yu juga telah menggunakan banyak Yuan Qi, sangat sulit baginya untuk menggunakan senjata tingkat mendalam tingkat 9, dan wajahnya sedikit pucat. Setelah diberi makan darah, Yun Sang sepertinya koma, namun, tubuhnya semakin panas, dan gelombang 9 yang sejati Qi secara spontan bergegas dari tubuhnya. Sepertinya sudah hampir waktunya. Tuan Yu melemparkan Yun Sang ke tanah dan berkata dengan lembut, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri sejauh mana Anda dapat mencapainya, tubuh ilahi 9 yang, saya menantikan saat Anda menjadi kuat kemudian, kamu akan menjadi batu loncatan untuk kebangkitan ras monster kita. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yun Xiao di udara lagi, dan niat membunuh melintas di matanya, dia memiliki perasaan bahwa orang ini bahkan lebih berbahaya bagi ras iblis daripada tubuh Dewa 9 yang, namun, setelah dipikir-pikir, niat membunuh menghilang. Mari kita sebut saja sehari, kata Tuan Yu, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke selatan kota. Apakah menurutmu kelompok tentara bayaran pemulaku bisa datang dan pergi sesuka kita? Suara Mu datang dari udara, dan tubuh Tuan Yu membeku di udara, seolah-olah dia terjebak oleh semacam kekuatan. Wajah Tuan Yu menjadi serius saat dia berkata, seorang seniman bela diri yang dihormati. Meskipun dia serius, dia tidak panik sama sekali, dia menebas dengan pedang di tangannya, dan seberkas cahaya segera membelah langit, kekuatan yang menahannya menghilang, kekuatan spiritual di tubuhnya juga menyebar, dan ruang di sekitarnya berputar. Pantas saja dia berani begitu sombong, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sosok Mu muncul di udara, dia maju selangkah dan muncul di depan Tuan Yu dalam sekejap, dia meninju. Ruang bengkok di sekitarnya hancur di bawah pukulan ini, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang hanyut, lubang hitam muncul di langit satu demi satu. Tubuh Tuan Yu juga hancur oleh pukulan itu, namun, wajahnya masih setenang air, tanpa fluktuasi emosi. Apa yang terjadi? Mu tercengang, dan kemudian ekspresinya berubah drastis, dipenuhi dengan amarah. Ruang di depannya hancur dan tersedot ke dalam lubang hitam bersama Tuan Yu, namun, ketika sosok itu hancur, itu benar-benar berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang, ternyata itu ilusi. Tubuh asli Tuan Yu tidak dapat ditemukan. Bahkan Kapten Mu ditipu. Bin Jie dan yang lainnya semua terkejut dan tercengang. Yun Xiao menghela nafas, sungguh kekuatan mental yang kuat.
Saya khawatir pria ini bisa menerobos untuk menjadi kaisar alkemis tingkat 9 di masa depan, saya bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah ilusi. Wajah Dingling, menjadi pucat karena ngeri, seorang alkemis tingkat 9 adalah eksistensi tertinggi. Selain itu, karena Yun Xiao telah mengatakan demikian, itu seharusnya benar, dia melangkah maju untuk membantu Yun Xiao berdiri, melihat darah di seluruh kepalanya, dan banyak luka di kepalanya, dia berkata dengan cemas, Tuan Muda Yun, apakah Anda baik-baik saja? Sambil menggelengkan kepalanya, Yun Xiao turun dari langit dan mulai memeriksa Yun Sang. Di kejauhan, Mu Wu berdiri dengan tenang di udara untuk sementara waktu, sebelum tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju selatan kota dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah dia sangat tidak mau menyerah. Bin Jie dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Yun Xiao mengulurkan tangan dan meraih lengan Yun Sang, tetapi kekuatan yang sangat sombong mengguncangnya, ketika dia membuka tangannya hangus hitam. Apa yang terjadi? Dingling, bertanya dengan ngeri. Wajah Yun Xiao juga sangat serius saat dia berkata, benda yang diberikan Tuan Yu barusan sepertinya telah mengaktifkan tubuh Dewa 9 Yang-nya, sekarang, seluruh tubuhnya seperti dantian, dengan Qi Jin yang kuat beredar di dalamnya, jika saya tidak salah, ini seharusnya Qi asli 9 Yang asli, benar-benar sombong dan kuat. Meskipun Yun Sang telah menggunakan 9 Yang sejati Qi selama ini, dia hanya menggunakan 9 Yang benar teknik untuk mengedarkan Qi primordialnya, pada saat ini, yang melonjak di tubuhnya adalah 9 Yang sejati Qi yang akhirnya terbentuk setelah bertahun-tahun akumulasi. Saudari Yun Sang hanyalah seorang raja bela diri, kata Dingling, cemas, kekuatan aura ini bahkan membuat hatiku berdebar-debar, akankah saudari Yun Sang baik-baik saja? Entahlah, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya harus membawanya ke tablet alam ilahi, jika sesuatu terjadi di sini, saya tidak bisa menekannya sama sekali. Dingling, mengerti apa yang dia maksud, di tablet alam ilahi, Yun Xiao adalah dewa, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dia mengambil Yun Sang dan mengikuti Yun Xiao ke ruang rahasia, bagaimanapun, rahasia tablet alam ilahi tidak dapat diketahui oleh semua orang. Setelah Yun Xiao dan Yun Sang memasuki tablet alam ilahi, dia berjaga di luar pintu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token geokomunikasi emas yang sangat berharga, setelah beberapa saat khawatir, dia menanamkan jejak indera spiritual ke dalamnya dan menghancurkannya di tangannya. Pada saat token giok hancur, warna hitam pekat tampak muncul dan indera spiritualnya ditransmisikan jauh. Setelah memasuki tablet alam ilahi, Yun Xiao menempatkan Yun Sang di bagian bawah Gunung Inci, di susunan tempat Meng Wu berbaring. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan memanggil Gu Yueseng dan Si Tuhang, dia menatap mereka berdua dengan dingin dan berkata, Tuan Yu dari tentara bayaran kerangka, siapa dia? Gu Yueseng dan Si Tuhang telah berkultivasi di tablet alam ilahi untuk waktu yang lama, dan luka mereka telah lama pulih. Ketika mereka melihat Yun Xiao, yang kepalanya berlumuran darah, mereka berdua terkejut. Murid Gu Yueseng sedikit berkontraksi saat dia berkata dengan heran, kamu bertemu Tuan Yu. Mungkinkah dialah yang menyebabkan luka di tubuhmu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia berseru kaget karena kamu telah bertemu dengannya. Kecuali kamu bersembunyi di ruang misterius ini, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Bersambung.